kembali lagi bersama saya Danara Bentuli Bambang, jurusan akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan membahas tentang hukum perburuan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan. Pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan adalah: yang pertama, menurut Molenar dalam Ashikin menyebutkan bahwa hukum perburuan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan penguasa. Yang kedua, menurut M.G. Levenbach dalam Manulang menyebutkan bahwa hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan hukum kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Yang ketiga, menurut F.S. Flat dalam Manulang menyebutkan bahwa hukum perburuan tidak hanya meliputi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh suatu pekerja yang melakukan pekerjaannya atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asas, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas dasar keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Menurut Manulang, bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan ialah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, yang kedua mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, yang ketiga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sifat hukum ketenagakerjaan adalah: yang pertama, hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif. Dan yang terakhir, hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif. Pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan terbagi menjadi yang tiga. Yang pertama, masa sebelum bekerja. Beberapa peraturan telah ditetapkan antara lain: yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1970 tentang pengerahan tenaga kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tentang antar kerja antar negara atau yang biasa disebut AKAN. Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang rencana penggunaan tenaga kerja dan izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Yang kedua, masa selama bekerja. Pemerintah perlu campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah inilah semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha. Mengenai hubungan kerja, diatur pula dalam beberapa ketentuan antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, dan undang-undang yang lainnya. Yang ketiga, masa setelah bekerja. Pemerintah mengambil peranan dengan menetapkan beberapa perundang-undangan ketenagakerjaan antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 150 sampai dengan pasal 172, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuan,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya pasal 12, 13 dan 14 serta 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan kerja dan hubungan industri. Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian. Di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja. Beberapa ahli berpendapat bahwa di dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja ada 4 unsur penting, yaitu adanya pekerjaan, adanya perintah orang lain, adanya upah, dan terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Pembagian perjanjian kerja. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja ini tersurat pada pasal 1603 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan. Maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun syarat pembuatan PKWT terbagi menjadi 2 macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material diatur pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut: kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan pembuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan syarat pembuatan secara formil, PKWT harus memuat pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama, nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Yang kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang keenam, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh. Yang ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang kedelapan, tempat dan lokasi perjanjian kerja dibuat. Dan yang kesembilan, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Kategori pekerjaan untuk PKWT. Dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menetapkan kategori pekerjaan untuk PKWT sebagai berikut: pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam pencobaan atau penjajakan. Jangka waktu PKWT. Jangka waktu PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Pembaruan PKWT hanya boleh dilakukan sekali dan paling lama 2 tahun. Dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam PKWT, secara otomatis hubungan kerja berakhir demi hukum. Jika disimpulkan, maka jangka waktu PKWT itu secara normatif keseluruhannya hanya boleh berlangsung selama 3 tahun, baik untuk perpanjangan maupun untuk pembaruan. Menurut status perjanjian kerja, dalam praktek terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, perjanjian kerja tidak tetap meliputi perjanjian kerja perseorangan dengan masa pencobaan 3 bulan, perjanjian kerja harian lepas, dan perjanjian kerja borongan. Yang kedua, perjanjian kerja tetap. Secara hukum, perjanjian kerja tetap terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kesepakatan para pihak, yaitu antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Yang kedua, tidak terpenuhinya dan atau akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan. Perlindungan tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja,
perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, dan perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Menurut Supomo dalam Asikin, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Yang ketiga perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Perlindungan pekerja atau buruh perempuan. Pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7 terhadap pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai dengan 5. Program jaminan sosial tenaga kerja. Ada 4 jaminan sosial tenaga kerja, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Perlindungan upah. Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja atau buruh. Ada 2 jenis upah, yaitu yang pertama, upah lembur. Upah lembur adalah upah yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam dan hari kerja, yaitu 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, atau pada hari istirahat mingguan. Yang kedua, upah minimum. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi upah minimum provinsi berlaku di seluruh kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi. Upah minimum kabupaten atau kota berlaku dalam satu wilayah kabupaten kota. Penetapan upah minimum dilakukan dengan kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan. Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapital. Jenis pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK secara teoritis terbagi dalam 4 macam, yaitu PHK demi hukum, PHK oleh pengadilan, PHK oleh pekerja atau buruh, dan PHK oleh pengusaha. Syarat melakukan PHK. Pekerja atau buruh tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, dan bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang pada perusahaan yang bersangkutan dan dukungan minimal 2 orang saksi. Demikianlah penjelasan mengenai hukum perburuhan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.